Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Dinas Pendidikan Indramayu. Sambil membawa atribut berupa spanduk dan poster, massa menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Massa berharap pemerintah setempat mengabulkan tuntutan tersebut demi kesejahteraan guru honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, namun tak kunjung mendapat kejelasan status. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tersendat. Dan ternyata kami tidak ada kepastian. Kami hanya minta kepastian kepada pemangku kebijakan. Kami dituntaskan di anggaran 2025 ini tanpa terkecuali. Kalau berbicara anggaran tidak ada, kenapa DAU yang lain bisa dialihkan ke yang lain? Tidak dialihkan kepada kami. Setelah hampir 1 jam berorasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menemui peserta aksi dan berjanji akan membahas tuntutan mereka di dalam rapat. Insya Allah nanti terkait dengan apa yang disampaikan, kami akan paparkan nanti pada saat di Dewan, karena ini sudah agenda kami. Sementara itu saja. Jika tuntutan tidak dipenuhi, ribuan guru honorer mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. MA akan usulkan pemberhentian sementara mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai hakim kepada Presiden. Puspomel serahkan 3 tersangka kasus penembakan bos rental ke auditor militer. Sebelum pulang, Patrick Kluivert sambangi kantor perwakilan FIFA Jakarta. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sekejap, amukan ganas si jago merah menghanguskan 30 rumah warga. Kobaran api membakar sejumlah rumah di permukiman padat Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya melakukan pemadaman, berharap api tidak menyambar ke bangunan rumah lainnya. Kondisi material bangunan yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin kencang membuat amukan si jago merah kian mengganas. Dalam sekejap, api telah menyambar dan menghanguskan belasan bangunan rumah semi permanen. Diduga api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah semi permanen. Ganasnya si jago merah tak hanya membuat warga harus kehilangan tempat tinggal, namun seluruh barang berharga dan dokumen penting mereka juga ikut tak bisa diselamatkan. Tiba-tiba nyala aja gitu, makanya aku taunya asap. Tetangga bilang itu ada asap gitu. Dari mana, Bu? Hah? Dari belakang rumah atau samping rumah? Ya ada yang dari samping. Dari samping rumah? Iya, nggak tahu dari apa, aku nggak tahu. Aku juga kaget. Soalnya barang-barang saya nggak kebawa, Pak. Nggak kebawa satu? Ibu. Ya maksudnya jangan surat anak sekolah, karena kan nggak tahu kalau mau begini ya. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belasan rumah warga hangus akibat kebakaran ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP. Ormas Pemuda Pancasila ini tidak ingin ada Ormas GRIP yang dipimpin Hercules di Blora. Butut aksi tersebut, ratusan pasukan Ormas GRIP melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Dikar Pemuda Pancasila. Khusus propos punya atau Puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen. Ketua DPC PP Blora Munaji menyampaikan tidak ingin ada Ormas GRIP di Blora karena tidak memiliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIP di Blora tidak bersahabat dengan rakyat. Kalau mau kepengen menjadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Ini Blora, bukan Timur-Timur. Buntut dari Ormas PP geruduk markas GRIP di Blora, ratusan pasukan Ormas GRIP dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendatangi Blora. Mereka akan melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Terkait dengan kejadian yang ada di Blora, kami selaku divisi hukum siap untuk mengawal sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Ini negara hukum, bukan sewana-wananya menang sendiri. Jadi kita semua ada aturannya. Jadi ini kita nanti akan datang ke Polres untuk bikin laporan. Kita akan laporkan dengan undang-undang ITE. GRIP melaporkan oknum Ketua DPC PP Blora ke Polres Blora atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ormas bentukan Hercules ini tidak terima dengan ucapan Ketua DPC PP Blora yang telah menolak kehadiran GRIP di Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menyita uang 21 miliar rupiah dari dalam mobil yang terparkir di rumah Rudi. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi dijemput tim Kejaksaan Agung dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan, dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Rudi resmi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa selama 4 jam. Sebelumnya Kejaksaan Agung menggeledah 2 kediaman Rudi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta rupiah. Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar 63.000 dolar Singapura. Suap diberikan agar ia memilih majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur, sesuai permintaan dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Atas perbuatannya, Rudi Suparmono dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Mahkamah Agung menyatakan pihaknya menghormati proses hukum terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono oleh Kejaksaan Agung. MK selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara Rudi sebagai hakim kepada Presiden. Menyikapi siaran pers Kejaksaan Agung RI pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2015, penyidik Jampitsus telah menetapkan RS, mantan Ketua PN Surabaya, sebagai tersangka dengan alasan diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Mahkamah Agung mendorong agar proses tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilaksanakan secara transparan, fair, dan akuntabel. Ketua Mahkamah Agung akan menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada Saudara R, dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara Saudara R sebagai hakim kepada Presiden. Terkait hal tersebut, pimpinan Mahkamah Agung juga menekankan kepada aparatur pengadilan seluruh Indonesia untuk tetap tenang, bekerja secara profesional, tetap menjunjung integritas dan kejujuran kepada seluruh pimpinan pengadilan tingkat pertama ataupun pengadilan tingkat banding, agar melaksanakan garis kebijakan Ketua MA dalam memimpin, yaitu tetap dengan kesederhanaan dan menjauhi perbuatan tercela. Sebelumnya, pemirsa, 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Zarofrikar, ibu, serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarofrikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Puspomel serahkan tersangka kasus penembakan bos rental ke auditor militer. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.
Terima kasih Anda masih di Aidus Sore pemirsa. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menyelesaikan proses penyidikan kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menjerat 3 prajurit TNI AL. Puspomal menyatakan berkas perkara 3 prajurit TNI AL yang terlibat kasus pembunuhan bos rental mobil akan dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta pada hari ini untuk segera disidangkan. Selama proses penyidikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang mengetahui peristiwa penembakan serta 3 orang tersangka. 3 prajurit TNI AL yang menjadi tersangka yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Klasi Kepala BA yang akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Kemudian ke Jakarta menerima berkas perkara dari Puspomal. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspomal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspomal telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP, Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP, Junto 551 KUHP. Sebelumnya pemirsa, keluarga korban penembakan di res area 45 Tol Tangerang Merak membantah bahwa pihaknya sempat mengeroyok pelaku penembakan. Pihaknya juga menyesalkan pernyataan TNI AL yang menyebut adanya pengeroyokan kepada pelaku yang memicu aksi penembakan. Suasana duka masih terasa di rumah Ilyas Abdurrahman, bos rental yang tewas ditembak oknum TNI Angkatan Laut di res area 45 Tol Tangerang Merak. Sejumlah kerabat hingga relasi bisnis korban masih berdatangan ke rumah duka. Pihak keluarga korban berharap perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan meminta keadilan ke Presiden Prabowo terkait nasib keluarga mereka saat ini. Tidak hanya perlindungan, keluarga juga membantah adanya aksi pengeroyokan terhadap para pelaku. Keluarga pun menyesalkan adanya pernyataan pengeroyokan kepada para oknum tentara sebelum kejadian penembakan. Disayangkan sekali karena kejadiannya tidak seperti itu. Kejadian di KM45 ada terkaitannya di Sakati Pandeglang. Dan saya pun sebelumnya belum diperiksa dari pihak TNI bahwa kejadian seperti apa. Ternyata sudah terjadi statement bahwa kita terjadi pengeroyokan. Itu saya sangat gimana ya, susah banget untuk mencari keadilan di negara ini karena tidak sesuai apa yang fakta yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denny Hendrata mengakui orang yang menembak pemilik rental mobil hingga tewas adalah prajurit TNI AL.
Pihaknya menyebut salah satu dari 3 anggota TNI AL tersebut dikeroyok oleh orang tidak dikenal yang diduga rombongan korban. Kita yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Sebelumnya, bos rental mobil Ilyas Abdurrahman merenggang nyawa di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari. Korban tewas saat akan mengambil mobil rentalan miliknya yang digelapkan oleh pelanggannya sendiri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami memiliki video eksklusif detik-detik penembakan bos rental mobil di rest area Tangerang Merak kilometer 45. Berikut video kronologi singkat penembakan bos rental mobil hingga tewas. Nggak ada. Jangan dulu saya. Saya dari yang keterlaluan. Halangin. Halangin enggak? Weh, jangan tahan saya. Duduk. Ya, lalu sebenarnya bagaimana kronologi pengusaha rental mobil yang meninggal dunia akibat ditembak pelaku saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di rest area kilometer 45 Tangerang Merak. Berikut kami hadirkan kronologinya untuk Anda. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Patrick Kluivert sambangi kantor perwakilan FIFA Jakarta sebelum bertolak ke Belanda. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.
Terima kasih Anda masih di Ainus Sore pemirsa. Pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana akhirnya berhasil ditangkap oleh penyidik Resmo Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi. Saat ini pelaku sudah berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Gimana, Bang, gimana, Bang? Bang, mungkin sedikit, Bang. Bang Gimbal, tiba-tiba nusuk nama, Bang. Ya, kenapa, Bang? Alasannya, Bang? Alasannya kenapa, Bang? Mungkin, Bang. Pelaku ditangkap di kawasan Dusun Poris, Kutabukti, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Pelaku diketahui bernama Nanang alias Gimbal, yang merupakan tetangga dari almarhum Sandi Permana. Saat tiba di Polda Metro Jaya, pelaku dikawal ketat penyidik Resmo Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia pun langsung menjalani pemeriksaan lanjutan. Bang, ditegurnya gimana, Bang? Izin sakit hati nggak, Bang? Bang, nanti Om. Jangan dorong-dorong dong. Bang. Kenapa, Bang? Kok diem aja, Bang? Hari ini, Rabu, tanggal 15 Januari, pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris, RT 04, RW 09, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmo bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya. Pemirsa, sebelumnya pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana yang tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusa Jaya, Kabupaten Bekasi diduga sempat berduel dengan seorang pria. Namun polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 saksi. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusa, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana di sebuah perumahan Cibarusa Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan, dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Pergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri Cibarusa Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi kantor FIFA Indonesia pada Rabu siang. Kunjungan dilakukan untuk memperkenalkan diri sebagai pelatih baru kepada FIFA Indonesia. Coach Patrick, can you tell us a bit your plans about native players?
Patrick Kluivert tiba di kantor FIFA Indonesia di kawasan Sudirman, Jakarta pada Rabu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan diri secara resmi sebagai pelatih timnas Indonesia baru menggantikan Shin Tae-yong. Rencananya usai melakukan kunjungan ke kantor FIFA, Kluivert akan langsung menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk kembali ke Belanda. Sebelumnya selama di Jakarta, Kluivert telah menjalani sejumlah agenda, mulai dari menghadiri konferensi pers perdana sebagai pelatih, serta memantau latihan timnas U20 di Gelora Bung Karno. Ya pemirsa, hari ini pelatih timnas sepak bola Indonesia Patrick Kluivert pulang ke Belanda. Patrick dijadwalkan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu malam ini. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert pulang ke Belanda hari ini pada Rabu sore 15 Januari 2025. Mantan pemain Barcelona ini dijadwalkan akan kembali lagi ke Indonesia pada bulan Februari 2025 mendatang. Kluivert kembali ke Belanda usai menjalani sejumlah agenda di Indonesia. Pelatih baru timnas Indonesia itu telah menyambangi beberapa tempat, termasuk Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, dan kantor Kemenpora. Ia bersama dua asisten pelatih juga telah bertemu dengan sejumlah pemain timnas Indonesia. Dan pada Rabu pagi sempat menyambangi kantor perwakilan FIFA di Jakarta. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Esra Ambarita yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Esra, apakah sudah ada informasi terkait jam kepulangan Patrick Kluivert ke Belanda? Ya, selamat sore Valerie dan juga pemirsa. Hingga saat ini saya mengabarkan langsung dari Terminal Keberangkatan Internasional. Belum ada tanda-tanda kedatangan ataupun informasi mengenai keberangkatan dari Patrick Kluivert yang rencananya hari ini akan bertolak ataupun pulang kampung ke Belanda untuk sementara waktu. Nah, kami mencoba menghubungi dari pihak humas dari PSSI terkait jam keberangkatan, kemudian maskapai apa yang digunakan, ini belum ada konfirmasi atau dilakukan secara tertutup. Kalau kami pantau pun sejak sore tadi tidak ada tanda-tanda kedatangan dari para supporter ataupun antusias masyarakat terkait dari penyambutan ataupun terkait nanti keberangkatan dari Patrick Kluivert ini. Namun kita ketahui bahwa hari ini Patrick Kluivert akan segera bertolak ke negara Belanda untuk sementara waktu. Nah, kita ketahui juga bahwa Patrick Kluivert ini sudah melakukan sejumlah agenda di Indonesia di tanah air usai kedatangannya pada 11 Januari lalu, di mana diawali pada 12 Januari kurang lebih selama 3 hari terkait memperkenalkan dirinya usai didaulat sebagai pelatih timnas Garuda Muda, yakni ini menggantikan Shin Tae-yong, kemarin diperkenalkan dirinya di hadapan publik, kemudian juga melakukan sejumlah agenda penting, diantaranya kemudian bertemu dengan Menpora, kemudian juga makan malam bersama dengan jajaran PSI, baik juga dengan pemain timnas Garuda Muda ataupun tim nasional Indonesia, dan selain itu juga kemarin juga mengunjungi fasilitas dari para pemain, dalam hal ini adalah GBK, untuk melihat terkait perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, terakhir pada hari ini juga informasi yang kami dapatkan dari Patrick Kluivert ini juga menyambangi atau langsung datang ke gedung FIFA. Nah, ini ke kantor FIFA maksud kami, ini dalam rangka pengenalan dirinya usai sekali lagi didaulat sebagai coach ataupun pelatih timnas Garuda Muda. Tentunya nanti kita akan tunggu bersama apakah nanti dari kedatangan Patrick Kluivert ke Bandara Soekarno-Hatta untuk keberangkatannya ini akan disambut antusias dari para supporter ataupun dari masyarakat di sini untuk melihat seperti apa nanti dari Patrick Kluivert ini berangkat ke negara Belanda. Namun ini hanya bersifat sementara. Patrick nanti masih akan kembali ke tanah air pada Februari untuk melihat pengembangan dari terkait timnas Garuda Muda, kemudian juga untuk memaksimalkan langkah dalam menyelesaikan berbagai strateginya, strategi pendek maupun strategi panjang, diantaranya adalah untuk memaksimalkan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Demikian Valerie, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Esra Ambarita, melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Patrick Kluivert makan malam bersama 5 pemain timnas Indonesia. Makan malam bersama ini diselenggarakan sebagai acara ramah tamah memperkenalkan Kluivert secara resmi sebagai pelatih timnas. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah diperkenalkan di hadapan publik.
Setelah resmi jadi pelatih, Kluivert bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menemui 5 pemain timnas Indonesia. 5 pemain yang berkesempatan pada pertemuan pertama ini ada Eki Maulana, Fikri, Witan, Rizky Ridho, Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Dalam pertemuan itu, mereka nampak berdiskusi tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Di Instagram milik Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini menggugah momen pertemuan tersebut sambil menyampaikan bahwa agenda ini untuk melakukan diskusi seputar sepak bola Indonesia. Selain itu ada juga informasi yang tak kalah pentingnya pemirsa. Quentin Jacoba resmi menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Dirinya menjadi bagian dari staf kepelatihan di bawah arahan kepala pelatih Patrick Kluivert. Soal rekam jejak, tentu Jacoba sudah tidak diragukan lagi. Selama di Belanda, banyak pemain-pemain muda yang ditangani dirinya. Sebelumnya pemirsa, usai meninjau Stadion GBK Jakarta, pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga di kantor Kemenpora Jakarta Selasa siang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut pertemuan singkat berdurasi hingga 40 menit, membahas sejumlah hal termasuk rencana Kluivert bepergian ke sejumlah kota untuk memantau potensi dan talenta pemain-pemain lokal. Usai bertemu Menpora, Kluivert langsung meninggalkan kantor Kemenpora untuk memantau timnas U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia GBK. Jadi tadi saya bersama Mas Wamen baru saja menerima kunjungan perdana dari pelatih timnas kita yang baru, kita sebut Mas Patrick, bersama asistennya tadi ya, Mas Dani, dibawa langsung oleh Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Tadi di atas kami berdiskusi panjang lebar dan juga antusiasmenya dari tim kepelatihan yang baru saja hadir di Indonesia. Dan yang paling saya bahagia dan mendengarnya adalah dari Coach Patrick dan juga Coach Dani. Ini dari Kemenpora, ini mereka langsung melihat timnas U20 di Madia. Dan setelah itu akan kembali ke Indonesia di Februari awal. Dan di Februari akan mengunjungi beberapa kota untuk melihat potensi-potensi talenta dari atlet-atlet nasional kita dan atlet di daerah kita. Jadi beliau sangat semangat bagaimana bisa memaksimalkan ini scouting dan juga pembinaan atlet nasional. Dan juga tadi juga cerita, tadi malam sudah makan malam bersama 5 atlet nasional kita. Dan suasananya sangat kekeluargaan. Dan saya rasa dari saya berdiskusi dan berinteraksi dengan Coach Patrick dan Denny, aura dan juga optimismenya sangat positif. Jadi ini semoga bisa membawakan progres yang lebih baik lagi untuk tim nasional kita. Mungkin dari tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satunya tadi disampaikan sama Pak Menpora. Mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Safri. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya, seperti yang memang Patrick juga tadi pagi melihat juga mengenai GBK, mengenai fitness center semua. Dan juga pada makan siang tadi saya mendampingin pertemuan dengan tim manajemen tim nasional. Jadi bukan tim kepelatihan tapi supporting system tim nasional. Karena kan ada beberapa pembicaraan, misalnya
apakah setelah bertanding dengan Australia nanti tanggal 20 langsung kita kembali? Ada nggak availability pesawat terbangnya? Lalu pemain yang dari Eropa akan berkumpul di Jakarta atau langsung ke Australia? Karena sebagian besar tanggal 16 masih bertanding. Ditambah perjalanan 1,5 hari sudah sampai ke Australia atau Jakarta sudah tanggal 17-18. Tentu pemain juga punya kelelahan. Nah, hal-hal seperti ini sangat detail saya rasa dipimpin langsung. Kami intinya dari Kemenpora dan PSSI mensupport bagaimana tadi misi ke Piala Dunia kita jaga. Ya pemirsa, momen pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert makan nasi Padang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Kluivert nampak antusias menikmati hidangan khas Minang. Patrick Kluivert makan nasi Padang di sebuah restoran di salah satu mal di Jakarta. Pelatih asal Belanda ini ditemani anak Erick Thohir dan asisten pelatih serta rekan kerja Kluivert di Indonesia. Kluivert juga terlihat antusias dan menikmati hidangan asal tanah Minang ini. Kehadiran Kluivert juga menjadi perhatian. Usai makan malam, Kluivert berkesempatan berfoto bersama beberapa karyawan dari restoran. Ya pemirsa, pelatih baru Timnas Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda Barcelona dan Ajax itu meninjau perawatan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mengunjungi pemusatan latihan Timnas U20 di Stadion Madia. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Kluivert setelah menggelar jumpa pers sebagai pelatih baru Timnas Indonesia dan makan malam bersama sejumlah pemain skuad Garuda. Kluivert terlebih dahulu meninjau secara langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang dalam tahap perawatan, mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi kandang Timnas Indonesia khususnya saat laga menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda Timnas Belanda itu juga menyempatkan diri datang ke Stadion Madia mengunjungi pemusatan latihan tim U20 Indonesia. Kedatangannya juga untuk memantau talenta-talenta di skuad besutan Indra Syafri itu. Rencananya Kluivert akan pulang ke Belanda dan kembali ke Indonesia pada Februari mendatang untuk memantau para pemain lokal termasuk para pemain yang berlaga di Liga 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore akan dilanjutkan bersama rekan Wiki Adrian. Selamat sore Wiki. Selamat sore Apa lagi usai Nadia dan juga pemirsa. Di iNews Sore nanti ada informasi terkait dengan TNI yang membawa kendaraan tempur maung saat membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di sekolah kawasan Jakarta Utara. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, program makan bergizi gratis di sekolah kawasan Jakarta Utara menarik perhatian lantaran TNI membawa serta kendaraan tempur maung sambil membagikan makanan kepada anak-anak di sekolah. Pekan ini untuk pertama kalinya sejumlah sekolah dasar menengah dan atas di Jakarta Utara mendapatkan makan bergizi gratis. Murid-murid pun menyambut gembira pembagian makan bergizi gratis. Uniknya, pembagian makan di sekolah ini dikawal oleh kendaraan tempur maung. Kendaraan keluaran PT Pindad ini dikerahkan TNI untuk diperkenalkan kepada anak-anak. Gimana? Lo cita-cita pengen jadi apa? Nggak pengen jadi dokter? Jadi apa? Dokter, kamu? TNI. Tahu nggak ini mobil apa? Mobil buatan mana? Iya, Indonesia. Nanti kalian cita-cita tinggi ya buatnya, buat produk-produk Indonesia ya, amin ya. Senang nggak Dek ngerasain mobil?
Anak-anak pun antusias mencoba kendaraan tempur maung. Mereka menyatakan senang bisa menikmati makan bergizi gratis sekaligus menaiki kendaraan buatan anak negeri. Senang nggak? Enak. Enak. Apa aja tadi makannya? Ada ayam, sayur merah, tempe, sama jeruk. Tadi kan habis makan dapat foto-foto dan merasakan mobil tentara, ini gimana perasaannya semuanya? Seru, senang. Pertama kali nih ya naik mobil tentara ya? Ada mobil maung buatan Pindad, buatan produk dalam negeri. Kita perkenalkan mereka untuk menaiki, merasakan bahasanya inilah produk kebanggaan kita supaya cita-cita mereka lebih tinggi dengan makanan bergizi tentunya. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding berharap ke depan para pekerja migran juga mendapatkan makan bergizi gratis. Hal tersebut disampaikan Abdul Qadir Karding saat meninjau program makan bergizi gratis di Tangerang Selatan, Banten. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding beserta jajarannya meninjau langsung program makan bergizi gratis di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal dan SMP Falatehan Tangerang Selatan, Banten. Dalam kunjungannya kali ini, para siswa nampak antusias menikmati makanan yang disajikan meski tidak adanya susu cair kemasan. Dalam kunjungannya kali ini, Abdul Qadir Karding berharap kedepannya para pekerja migran nantinya juga akan mendapatkan makan bergizi gratis. Meski demikian, Abdul Qadir Karding belum bisa memastikan kapan waktunya karena belum ada anggarannya. Kita sudah mendorong agar kebijakan makan bergizi ini menjadi mainstream, maka kita dorong di kantong-kantong pekerja migran. Di Jogja, Semarang, Cirebon, dan NTT, NTB. Nah, ke depan ini kita terus dorong supaya ada perhatian khusus kepada pekerja-pekerja migran dan memastikan bahwa mereka juga dapat makan bergizi. Seperti diketahui sebelumnya, Menteri BP2MI juga telah melakukan koordinasi dan mendorong program makan bergizi gratis di beberapa kantor pekerja migran di Indonesia. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu di SMP Negeri 191 Jakarta Barat menjadi salah satu sekolah yang masih menanti penerapan makan bergizi gratis. Pihak sekolah mengaku hanya sabar menanti giliran mengingat mayoritas siswa berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar siswa di SMP ini berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Merujuk pada data penerima Kartu Jakarta Pintar, yakni sebesar 67% penerima dari jumlah siswa 845. Pihak sekolah mengaku belum ada sosialisasi dari pihak terkait termasuk mekanisme pembagian waktu makan. Dikarenakan sekolah ini menerapkan 2 sesi belajar, yakni pada pukul 6.30 pagi hingga 12 siang dan pukul 12 siang hingga pukul 5 sore. Sejumlah siswa antusias mendapatkan makan bergizi gratis karena bisa menghemat uang jajan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Surabaya, Jawa Timur masih disambut antusias oleh siswa. Para pelajar senang karena bisa menghemat uang jajan untuk ditabung. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Surabaya masih menjadi perhatian para siswa. Setelah mendapatkan porsi makanan, mereka langsung menikmati menu makanan gratis yang disajikan. Di SD Takuma, kawasan Jalan Jemur, Ngawinan, Surabaya, menu yang disajikan pada hari kedua tidak jauh berbeda dengan hari pertama. Para siswa menikmati hidangan yang terdiri dari nasi putih, ayam kecap, sayur kacang panjang, buah semangka, serta susu kotak. Program makan bergizi gratis ini juga membuat siswa senang karena bisa menghemat uang jajan mereka. Hemat uang jajan nggak sih, Clara? Sangat ya. Sehari bisa berapa hematnya kalau dengan adanya program makan bergizi ini? 10.000. Terus uangnya buat apa?
Sementara itu pihak sekolah menyatakan adanya 31 dari total 329 siswa yang alergi terhadap berbagai makanan. Pihak sekolah meminta orang tua untuk membawakan makanan atau bekal sendiri dari rumah. 31 anak, dan itu sudah kami masukkan dalam SOP yang kami kirimkan ke Badan Gizi Nasional. Kalau diantaranya alergi itu ada yang malah nggak mau makan nasi. Kalau dipaksa makan nasi itu muntah karena memang dari kecil sudah nggak bisa. Nah selama ini sementara akhirnya kami minta orang tuanya tetap membawakan roti yang sesuai dengan anak yang bisa makan itu. Pihak sekolah berharap Badan Gizi Nasional segera menemukan formulasi guna menentukan langkah mengantisipasi permasalahan alergi dan memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari program makan bergizi gratis ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2025. Target ini optimis bisa tercapai di tengah gencarnya sejumlah program pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional. Economic Outlook Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan menjadi tema acara eksekutif Media Connect yang digelar MNC Group di Royal Glass House Park Hyatt, Jakarta. Dalam acara yang turut dihadiri eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Co-CEO MNC Group Angela Tanu Sudibyo, serta para pengusaha di bidang periklanan ini, membahas potensi ekonomi dalam negeri di tahun 2025 yang dipaparkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto. Melalui berbagai program besar pemerintahan Prabowo Subianto, Airlangga optimis pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%. Kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 5% tahun kemarin bisa dicapai, dan tahun ini hampir semua lembaga juga mendorong, termasuk IMF, bahwa Indonesia bisa mencapai angka 5,2% di tahun ini. Eksekutif Media Connect yang digelar MNC Group juga bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional melalui sektor periklanan yang dapat mendongkrak konsumsi masyarakat. Karena kalau belanja iklan naik, ya kan, mudah-mudahan bisa nge-drive juga penjualan. Ini kan ayam dan telur. Ya kan, kalau banyak diekspos, masyarakat kita itu kan impulsif. Jadi konsumsi bisa meningkat, dan tentunya juga bisa meningkatkan ekonomi nasional. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun ini, pemerintah juga akan mendorong pengembangan sumber daya manusia untuk digitalisasi, pengembangan data center untuk AI, dan pengembangan Internet of Things atau Industri 4.0 di kawasan ekonomi khusus. Dari Jakarta, Ayak Nufus Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemerintah berencana mengeluarkan aturan pembatasan usia anak untuk mengakses media sosial. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP. Ormas Pemuda Pancasila ini tidak ingin ada Ormas GRIP yang dipimpin oleh Hercules di Blora. Buntut aksi tersebut, ratusan pasukan Ormas GRIP melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Pemuda Pancasila. Usus propos punya matu belikan. Puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen. Ketua DPC PP Blora Munaji menyampaikan tidak ingin ada Ormas GRIP di Blora karena tidak memiliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIP di Blora tidak bersahabat dengan rakyat. Kalau mau kepengen menjadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau seperti itu. Ini Blora, bukan Timur-Timur.
Buntut dari Ormas PP geruduk markas GRIP di Blora, ratusan pasukan Ormas GRIP dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendatangi Blora. Mereka akan melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Terkait dengan kejadian yang ada di Blora, kami selaku divisi hukum siap untuk mengawal sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Ini negara hukum, bukan sewenang-wenangnya menang sendiri. Jadi kita semua ada aturannya. Jadi ini kita nanti akan datang ke Polres untuk bikin laporan. Kita akan laporkan dengan undang-undang ITE. GRIP melaporkan oknum Ketua DPC PP Blora ke Polres Blora atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ormas bentukan Hercules ini tidak terima dengan ucapan Ketua DPC PP Blora yang telah menolak kehadiran GRIP di Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan kantor DPRD Indramayu. Mereka menuntut bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Dinas Pendidikan Indramayu. Sambil membawa atribut berupa spanduk dan poster, massa menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Massa berharap pemerintah setempat mengabulkan tuntutan tersebut demi kesejahteraan guru honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, namun tak kunjung mendapat kejelasan status. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tersendat. Dan ternyata kami tidak ada kepastian. Kami hanya minta kepastian kepada pemangku kebijakan. Kami dituntaskan di anggaran 2025 ini tanpa terkecuali. Kalau berbicara anggaran tidak ada, kenapa DAU yang lain bisa dialihkan ke yang lain? Tidak dialihkan kepada kami. Setelah hampir 1 jam berorasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menemui peserta aksi dan berjanji akan membahas tuntutan mereka di dalam rapat. Insya Allah nanti terkait dengan apa yang disampaikan, kami akan paparkan nanti pada saat di Dewan, karena ini sudah agenda kami. Sementara itu saja. Jika tuntutan tidak dipenuhi, ribuan guru honorer mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemerintah berencana mengeluarkan aturan yang membatasi usia anak-anak untuk mengakses media sosial. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Aturan membatasi usia anak-anak mengakses media sosial saat ini masih digodok oleh sejumlah kementerian. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap rencana untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani, sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi memastikan segala aturan yang nanti dibuat telah melalui kajian yang panjang. Apakah ada sama Kemhan? Sedang dikoordinasikan, Pak. Jadi kalau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sangat mendukung bila ada peraturan itu, tetapi kan harus ada kajian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti Australia kan juga sedang melakukan itu. Ini sudah jadi pembahasan, kita lihat aja, mudah-mudahan nanti ada kabar baik. Saat ini ada 5 negara yang telah menerapkan pembatasan usia untuk mengakses gadget dan media sosial.
Australia menerapkan batas usia minimum untuk mengakses media sosial 16 tahun. Aturan ini berlaku sejak awal tahun 2025. Prancis menerapkan aturan bagi anak di bawah 15 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua untuk membuat akun di media sosial. Sementara di Vietnam menetapkan pembatasan durasi main game online. Tidak hanya itu, mereka juga meminta verifikasi identitas pengguna untuk fitur live streaming. Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar laut yang berada di kawasan Laut Bekasi, Desa Segara Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Pemagaran laut yang rencananya akan dilakukan reklamasi ini dihentikan sementara. Dengan menggunakan alat-alat dan juga 2 speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut. Proyek pagar laut sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter ini dihentikan sementara karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki oleh pihak swasta yang rencananya akan dilakukan pengembangan pelabuhan. Dari KKP itu ada tim teknisnya, Dirjen PRL. Nanti yang beliau itu ada tim teknis untuk mensurvei, ya kan, apakah ini layak atau tidaknya diberikan itu. Gitu. Nah, dari kami ini hanya ketika ada pelanggaran kami turun. Ya, dulu kami sudah turun ke sini tanggal 19 Desember sudah kami peringatkan berhenti ya kan, urus dulu BKKPRL-nya, gitu kan, karena itu menjadi konsen kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu eskavator masih kerja, masih aktivitas gitu loh. Makanya saya putuskan ya sudah, saya segel. Ya, seharusnya ketika sudah ada surat penghentian sementara dulu. Dan selengkapnya pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bapak Pung Nugroho Saksono. Selamat sore Pak Pung. Baik, terima kasih Pak Pung sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pak Pung, terkait dengan heboh pagar laut di perairan Bekasi, kenapa nggak diblokir saja Pak? Kok harus kemudian disegel terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Itu sesuai dengan UCK, ada aturannya, memang demikian. Jadi kita tidak bisa langsung lakukan pengambilan alat atau apa, tapi prosedurnya pertama kami tanggal 19 Desember sudah menerbitkan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan. Namun dari pihak tersebut tetap melakukan kegiatan, bahkan hari siang kemarin anggota kami memastikan eskavator masih kerja di situ. Nah, di sini hari ini kami tindak lanjuti, KKP hadir untuk penyegelan lokasi tersebut. Baik, secara prosedural memang ini akan disegel terlebih dahulu untuk melakukan penyelidikan begitu ya. Kira-kira apa saja yang dilanggar, kurang lebih seperti itu ya, Pak Pung ya. Baik. Betul sekali. Baik, Pak Pung, berdasarkan informasi ini adalah sebuah proyek yang sebetulnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengajak kerjasama pihak swasta begitu. Tapi di informasi yang tadi kita sudah sampaikan bahwa ada izin yang tidak kemudian dipenuhi. Terkait dengan hal ini, temuan dari Anda di lapangan seperti apa, Pak Pung? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk yang proyeknya Pemda, itu mereka pembuatan PPI ya, normalisasi. Nah, PPI tersebut untuk pelabuhan pendaratan ikan, untuk nelayan-nelayan setempat. Nah, pembangunan ada toko-toko segala macam kebutuhan nelayan sudah. Namun itu ada pendalaman alur ya. Nah, dari pihak swasta tersebut melakukan pemagaran pendalaman tersebut, dumpingnya dibuang di samping-sampingnya. Jadi kayak daratan tapi panjang gitu, kayak jetty gitu. Nah, itu yang tidak boleh karena belum memiliki
PKK PRL dari KKP. Baik, Pak Pung, setelah penyegelan ini proses berikutnya apa? Apakah akan ada proses yang kemudian memberikan sanksi begitu kepada proyek ini karena secara izin begitu ada yang kemudian dilangkahi ataupun mungkin tidak dipenuhi? Betul. Jadi kami akan melakukan pemanggilan terhadap pihak swasta tersebut, ya, berikut dengan Pemda Jawa Barat, kepala dinasnya, untuk kita lakukan klarifikasi di kantor pusat. Jadi mereka mengantongi itu sertifikat tanah sudah ada, tapi ini laut tapi ada sertifikat tanah. Nah, ini yang mau kami lakukan koordinasi dengan aparat KL lain, ya, supaya ada titik terang mana yang berhak, mana yang tidak memberikan perizinan tersebut. Dan untuk laut tulisannya adalah KKP dalam hal ini. Konsekuensi yang paling berat lah ya jika kemudian ada satu izin yang tidak dikantongi tapi kemudian proyek sudah berjalan begitu. Berarti nanti kalaupun memang ada temuan berikutnya ini akan dihentikan total kemudian dibongkar begitu ya Pak Pung, atau seperti apa? Itu nanti kan dari pihak swasta akan diverifikasi dari Dirjen PKRL, ya, dilakukan nanti verifikasi teknis di lapangan apakah layak diterbitkan PKK PRL-nya atau tidak. Itu nanti ada kawan kami Direktorat Jenderal PKRL. Baik, Pak Pung, seperti yang kemudian dari informasi yang sudah menyebar di media sosial, ada juga video yang menyampaikan bahwa sebetulnya masyarakat sekitar merasakan ataupun mungkin nelayan lah ya, merasakan adanya kerugian lah pada saat pagar-pagar ini dipasang begitu. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana Anda kemudian melihat ini sebagai satu hal yang memang harus juga dipentingkan atau mungkin diutamakan begitu? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau melihat kebutuhan PPI itu kan memang untuk nelayan, ya. Harusnya di situ ada kolaborasi antara swasta sama Pemda, di mana si nelayan tersebut tidak sampai harus jauh keluarnya alur tersebut. Demikian. Baik, artinya Anda tadi menyampaikan secara sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat tanah yang ada di darat, tapi yang ada di laut eksplorasinya ataupun mungkin pengembangannya itu yang kemudian tidak memiliki izin dan itu yang bermasalah begitu ya? Iya, jadi laut menggunakan sertifikat darat dalam hal ini. Itu yang menyalahi begitu, Pak Pung? Betul. Baik. Artinya ke depan akan dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, setelah itu baru ditentukan langkah apa yang akan dilakukan ya? Betul sekali. Baik. Dan pasti namanya pelanggaran nanti ada sanksinya dari KKP yang akan menerbitkan. Baik, Pak Pung, kita akan terus ikuti informasinya terkait dengan hal ini karena ini juga menjadi sebuah concern yang cukup serius di masyarakat begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, selamat bertugas kembali Pak Pung, sampai jumpa. Terima kasih, selamat sore. Ya, pemirsa, kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sekejap, amukan ganas si jago merah menghanguskan 30 rumah warga. Kobaran api membakar sejumlah rumah di permukiman padat Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya melakukan pemadaman, berharap api tidak menyambar ke bangunan rumah lainnya. Kondisi material bangunan yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin kencang membuat amukan si jago merah kian mengganas. Dalam sekejap, api telah menyambar dan menghanguskan belasan bangunan rumah semi permanen. Diduga api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah semi permanen.
Ganasnya si jago merah tak hanya membuat warga harus kehilangan tempat tinggal, namun seluruh barang berharga dan dokumen penting mereka juga ikut tak bisa diselamatkan. Tiba-tiba nyala aja gitu, nggak tahu, aku tahunya asap, tetangga bilang itu ada asap gitu. Dari mana, Bu? Hah? Dari belakang rumah atau samping rumah? Ya ada yang dari samping. Dari samping rumah? Iya, nggak tahu dari apa, aku nggak tahu. Aku juga kaget. Soalnya barang-barang saya nggak kebawa, Pak. Nggak kebawa satu? Ibu. Ya maksudnya yang surat anak sekolah, karena kan nggak tahu kalau mau begini ya. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belasan rumah warga hangus akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menyita uang 21 miliar rupiah dari dalam mobil yang terparkir di rumah Rudi. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi dijemput tim Kejaksaan Agung dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Rudi resmi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa selama 4 jam. Sebelumnya Kejaksaan Agung menggeledah 2 kediaman Rudi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta rupiah. Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar 63.000 dolar Singapura. Suap diberikan agar ia memilih majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur, sesuai permintaan dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Atas perbuatannya, Rudi Suparmono dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menyelesaikan proses penyidikan kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menjerat 3 prajurit TNI Angkatan Laut. Puspomal menyatakan berkas perkara 3 prajurit TNI Angkatan Laut yang terlibat kasus pembunuhan bos rental mobil akan dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta pada hari ini untuk segera disidangkan. Selama proses penyidikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang mengetahui peristiwa penembakan serta 3 orang tersangka. 3 prajurit TNI AL yang menjadi tersangka yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA yang akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Kemudian ke Otmil 2. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspomal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan
mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil, penyidik Puspoma telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP, Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP, Junto 551 KUHP. Pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana akhirnya berhasil ditangkap penyidik Resmo Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi. Saat ini pelaku sudah berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Bang, gimana bang? Udah lengkap bang? Nanti ya. Mungkin sedikit bang. Bang Gimbal. Pelaku ditangkap di kawasan Dusun Poris, Kuta Mukti, Kuta Waluya, Karawang, Jawa Barat. Pelaku diketahui bernama Nanang alias Gimbal, merupakan tetangga dari almarhum Sandi Permana. Saat tiba di Polda Metro Jaya, pelaku dikawal ketat penyidik Resmo Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan. Nanti ya. Tegurnya gimana bang? Hari ini, Rabu tanggal 15 Januari, pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris, RT 04, RW 09, Desa Kuta Mukti, Kecamatan Kuta Waluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmo bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabitumas Polda. Pemirsa, fenomena pencarian koin jagat berhadiah uang ramai dilakukan masyarakat hingga berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas umum. Aksi tersebut viral di media sosial dan terjadi di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Fenomena berburu koin berhadiah uang membuat fasilitas umum di Taman Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat rusak. Dalam sepekan terakhir, warga Bandung, Jawa Barat dihebohkan dengan fenomena aplikasi jagat yang dapat menghasilkan uang dengan berburu koin. Anak muda hingga orang dewasa menyerbu taman kota untuk mendapatkan uang mulai dari 300.000 hingga 100 juta rupiah. Hal ini membuat petugas harus membersihkan puing-puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang dirusak pemburu koin. Selain itu, di Surabaya, Jawa Timur, warga juga beramai-ramai berburu koin jagat di sejumlah fasilitas umum. Hal ini juga mengakibatkan fasilitas umum seperti taman kota rusak.
Sementara permainan koin jagat hingga saat ini belum ada yang membuktikan mendapatkan sejumlah uang dari koin yang ditukarkan. Di suatu tempat, nah ini untuk titik-titiknya sudah ditentukan di aplikasi jagat. Untuk mendapatkan uang itu gimana caranya? Jadi kita dapatkan koin. Secara koin ini di aplikasi terdapat radius kurang lebih sekitar 500 meter. Lalu akan semakin mengecil dari 3 jam. Jadi setelah 3 jam lingkaran itu akan mengecil dan sampai dengan radius 30 meter. Seperti itu. Jadi setelah koinnya sudah dapat, di belakang koin itu ada kodenya. Jadi ada kode koin dan juga kode verifikasi kalau kita mau upload untuk sebagai tukar duit itu. Untuk mencari Kerusakan fasilitas umum akibat aktivitas pengguna menjadi perhatian serius dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dampak dari aplikasi jagat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, dan dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Permainan berburu koin yang dapat ditukar dengan sejumlah uang melalui aplikasi makin marak dilakukan warga, bahkan hingga membuat fasilitas umum rusak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menegaskan akan menindak aplikasi tersebut jika terbukti membawa dampak negatif bagi warga. Fenomena berburu koin jagat ini telah terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin jagat disebar di sejumlah tempat seperti di taman kota. Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini lantaran aplikasi koin jagat membuat challenge, di mana pengguna bisa menemukan informasi keberadaan koin dengan mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama yang memiliki nilai tukar uang berbeda-beda. Sayangnya, aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Tak hanya di sekitar taman, warga juga mencari koin di tepi jalan hingga berjam-jam. Fenomena pencarian koin jagat ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga. Maka pihaknya akan menindak aplikasi tersebut. Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada, untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi tak segan untuk memproses hukum apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Saat ini cukup marak, di berbagai kota ada sekelompok orang yang mencari koin melalui aplikasi atau dari aplikasi jagat atau koin jagat. Ini kami mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, ramah lingkungan, tidak merugikan orang lain, tidak merusak, dan lain sebagainya. Selain itu, jika permainan ini terus meresahkan masyarakat, kepolisian juga akan memanggil pembuat game aplikasi koin jagat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga anggota kelompok agama di Filipina menggelar aksi unjuk rasa menentang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP. Ormas Pemuda Pancasila ini tidak ingin ada Ormas GRIP yang dipimpin oleh Hercules di Blora. Buntut aksi tersebut, ratusan pasukan Ormas GRIP melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Pemuda Pancasila. Usus propos
punya atau berikan. Puluhan pasukan Ormas Pemuda Pancasila di Blora, Jawa Tengah mendatangi markas Ormas GRIP di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen. Ketua DPC PP Blora Munaji menyampaikan tidak ingin ada Ormas GRIP di Blora karena tidak memiliki legalitas di Blora. Ia juga menganggap kehadiran GRIP di Blora tidak bersahabat dengan rakyat. Kalau mau kepengen menjadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau seperti itu. Ini Blora, bukan Timur-Timur. Buntut dari Ormas PP geruduk markas GRIP di Blora, ratusan pasukan Ormas GRIP dari berbagai daerah di Jawa Tengah mendatangi Blora. Mereka akan melaporkan penggerudukan tersebut ke Polres Blora. Terkait dengan kejadian yang ada di Blora, kami selaku divisi hukum siap untuk mengawal sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Ini negara hukum, bukan sewenang-wenangnya menang sendiri. Jadi kita semua ada aturannya. Jadi ini kita nanti akan datang ke Polres untuk bikin laporan. Kita akan laporkan dengan undang-undang ITE. GRIP melaporkan oknum Ketua DPC PP Blora ke Polres Blora atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ormas bentukan Hercules ini tidak terima dengan ucapan Ketua DPC PP Blora yang telah menolak kehadiran GRIP di Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan kantor DPRD Indramayu. Mereka menuntut bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Dinas Pendidikan Indramayu. Sambil membawa atribut berupa spanduk dan poster, massa menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Massa berharap pemerintah setempat mengabulkan tuntutan tersebut demi kesejahteraan guru honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, namun tak kunjung mendapat kejelasan status. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di ruas jalan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tersendat. Dan ternyata kami tidak ada kepastian. Kami hanya minta kepastian kepada pemangku kebijakan. Kami dituntaskan di anggaran 2025 ini tanpa terkecuali. Kalau berbicara anggaran tidak ada, kenapa DAU yang lain bisa dialihkan ke yang lain? Tidak dialihkan kepada kami. Setelah hampir 1 jam berorasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menemui peserta aksi dan berjanji akan membahas tuntutan mereka di dalam rapat. Insya Allah nanti terkait dengan apa yang disampaikan, kami akan paparkan nanti pada saat di Dewan, karena ini sudah agenda kami. Sementara itu saja. Jika tuntutan tidak dipenuhi, ribuan guru honorer mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemerintah berencana mengeluarkan aturan yang membatasi usia anak-anak untuk mengakses media sosial. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Aturan membatasi usia anak-anak mengakses media sosial saat ini masih digodok oleh sejumlah kementerian. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap rencana untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita
akan siapkan. Jadi sambil menjembatani sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi memastikan segala aturan yang nanti dibuat telah melalui kajian yang panjang. Apakah ada sama Kemlu sedang dikoordinasikan, Pak. Jadi kalau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sangat mendukung bila ada peraturan itu, tetapi kan harus ada kajian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti Australia kan juga sedang melakukan itu. Ini sudah jadi pembahasan, kita lihat aja mudah-mudahan nanti ada kabar baik. Saat ini ada 5 negara yang telah menerapkan pembatasan usia untuk mengakses gadget dan media sosial. Australia menerapkan batas usia minimum untuk mengakses media sosial 16 tahun. Aturan ini berlaku sejak awal tahun 2025. Prancis menerapkan aturan bagi anak di bawah 15 tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua untuk membuat akun di media sosial. Sementara di Vietnam menetapkan pembatasan durasi main game online. Tidak hanya itu, mereka juga meminta verifikasi identitas pengguna untuk fitur live streaming. Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pagar laut yang berada di kawasan Laut Bekasi, Desa Segara Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Pemagaran laut yang rencananya akan dilakukan reklamasi ini dihentikan sementara. Dengan menggunakan alat-alat dan juga 2 speedboat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar laut. Proyek pagar laut sepanjang 2 km dengan lebar area 70 meter ini dihentikan sementara karena tidak memiliki perizinan pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki oleh pihak swasta yang rencananya akan dilakukan pengembangan pelabuhan. Dari KKP itu ada tim teknisnya, Dirjen PRL. Nanti yang beliau itu ada tim teknis untuk mensurvei, ya kan, apakah ini layak atau tidaknya diberikan itu. Gitu. Nah, dari kami ini hanya ketika ada pelanggaran kami turun. Ya, dulu kami sudah turun ke sini tanggal 19 Desember sudah kami peringatkan berhenti ya kan, urus dulu PKKPRL-nya, gitu kan, karena itu menjadi concern kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu eskavator masih kerja, masih aktivitas gitu loh. Makanya saya putuskan ya sudah, saya segel. Ya, seharusnya ketika sudah ada surat penghentian sementara dulu. Dan selengkapnya pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bapak Pung Nugroho Saksono. Selamat sore Pak Pung. Baik, terima kasih Pak Pung sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pak Pung, terkait dengan heboh pagar laut di perairan Bekasi, kenapa nggak diblokir saja Pak? Kok harus kemudian disegel terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Itu sesuai dengan UCK, ada aturannya, memang demikian. Jadi kita tidak bisa langsung lakukan pengambilan alat atau apa, tapi prosedurnya pertama kami tanggal 19 Desember sudah menerbitkan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan. Namun dari pihak tersebut tetap melakukan kegiatan, bahkan hari siang kemarin anggota kami memastikan eskavator masih kerja di situ. Nah, di sini hari ini kami tindak lanjuti, KKP hadir untuk penyegelan lokasi tersebut. Baik, secara prosedural memang ini akan disegel terlebih dahulu untuk melakukan penyelidikan begitu ya. Kira-kira apa saja yang dilanggar, kurang lebih seperti itu ya Pak Pung ya. Baik. Betul sekali. Baik, Pak Pung, berdasarkan informasi ini adalah sebuah proyek yang sebetulnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengajak kerjasama pihak swasta begitu. Tapi di informasi yang tadi kita sudah sampaikan bahwa ada
izin yang tidak kemudian dipenuhi. Terkait dengan hal ini, temuan dari Anda di lapangan seperti apa, Pak Pung? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk yang proyeknya Pemda, itu mereka pembuatan PPI ya, normalisasi. Nah, PPI tersebut untuk pelabuhan pendaratan ikan, untuk nelayan-nelayan setempat. Nah, pembangunan ada toko-toko segala macam kebutuhan nelayan sudah. Namun itu ada pendalaman alur ya. Nah, dari pihak swasta tersebut melakukan pemagaran pendalaman tersebut, dumpingnya dibuang di samping-sampingnya. Jadi kayak daratan tapi panjang gitu, kayak jetty gitu. Nah, itu yang tidak boleh karena belum memiliki PKK-PRL dari KKP. Baik, Pak Pung, setelah penyegelan ini proses berikutnya apa? Apakah akan ada proses yang kemudian memberikan sanksi begitu kepada proyek ini karena secara izin begitu ada yang kemudian dilangkahi ataupun mungkin tidak dipenuhi? Betul. Jadi kami akan melakukan pemanggilan terhadap pihak swasta tersebut ya. Berikut dengan Pemda Jawa Barat, kepala dinasnya, untuk kita lakukan klarifikasi di kantor pusat. Jadi mereka mengantongi itu sertifikat tanah sudah ada, tapi ini laut tapi ada sertifikat tanah. Nah, ini yang mau kami lakukan koordinasi dengan aparat KL lain ya, supaya ada titik terang mana yang berhak, mana yang tidak memberikan perizinan tersebut. Dan untuk laut tulisannya adalah KKP dalam hal ini. Konsekuensi yang paling berat lah ya jika kemudian ada satu izin yang tidak dikantongi tapi kemudian proyek sudah berjalan begitu. Berarti nanti kalaupun memang ada temuan berikutnya ini akan dihentikan total kemudian dibongkar begitu ya, Pak Pung, atau seperti apa? Itu nanti kan dari pihak swasta akan diverifikasi dari Dirjen PKRL ya, dilakukan nanti verifikasi teknis di lapangan apakah layak diterbitkan PKK PRL-nya atau tidak. Itu nanti ada kawan kami Direktorat Jenderal PKRL. Baik, Pak Pung, seperti yang kemudian dari informasi yang sudah menyebar di media sosial, ada juga video yang menyampaikan bahwa sebetulnya masyarakat sekitar merasakan ataupun mungkin nelayan lah ya, merasakan adanya kerugian lah pada saat pagar-pagar ini dipasang begitu. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana Anda kemudian melihat ini sebagai satu hal yang memang harus juga dipentingkan ataupun mungkin diutamakan begitu? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau melihat kebutuhan PPI itu kan memang untuk nelayan, ya. Harusnya di situ ada kolaborasi antara swasta sama Pemda, di mana si nelayan tersebut tidak sampai harus jauh keluarnya alur tersebut. Demikian. Baik, artinya Anda tadi menyampaikan secara sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat tanah yang ada di darat, tapi yang ada di laut eksplorasinya ataupun mungkin pengembangannya itu yang kemudian tidak memiliki izin dan itu yang bermasalah begitu ya? Iya, jadi laut menggunakan sertifikat darat dalam hal ini. Itu yang menyalahi begitu, Pak Pung? Betul. Baik. Artinya ke depan akan dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, setelah itu baru ditentukan langkah apa yang akan dilakukan ya? Betul sekali. Baik. Dan pasti namanya pelanggaran nanti ada sanksinya dari KKP yang akan menerbitkan. Baik, Pak Pung, kita akan terus ikuti informasinya terkait dengan hal ini karena ini juga menjadi sebuah concern yang cukup serius di masyarakat begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, selamat bertugas kembali Pak Pung, sampai jumpa. Terima kasih, selamat sore.
Ya, pemirsa, kebakaran melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sekejap, amukan ganas si jago merah menghanguskan 30 rumah warga. Kobaran api membakar sejumlah rumah di permukiman padat Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya melakukan pemadaman, berharap api tidak menyambar ke bangunan rumah lainnya. Kondisi material bangunan yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin kencang membuat amukan si jago merah kian mengganas. Dalam sekejap, api telah menyambar dan menghanguskan belasan bangunan rumah semi permanen. Diduga api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah semi permanen. Ganasnya si jago merah tak hanya membuat warga harus kehilangan tempat tinggal, namun seluruh barang berharga dan dokumen penting mereka juga ikut tak bisa diselamatkan. Tiba-tiba nyala aja gitu, makanya aku tahunya asap. Tetangga bilang itu ada asap gitu. Dari mana, Bu? Hah? Dari belakang rumah atau samping rumah? Ya ada yang dari samping. Dari samping rumah? Iya, nggak tahu dari apa, aku nggak tahu. Aku juga kaget. Soalnya barang-barang saya nggak kebawa, Pak. Nggak kebawa satu? Ibu. Ya maksudnya yang surat anak sekolah, karena kan nggak tahu kalau mau begini ya. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belasan rumah warga hangus akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menyita uang 21 miliar rupiah dari dalam mobil yang terparkir di rumah Rudi. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi dijemput tim Kejaksaan Agung dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Rudi resmi ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa selama 4 jam. Sebelumnya Kejaksaan Agung menggeledah 2 kediaman Rudi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura, serta rupiah. Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar 63.000 dolar Singapura. Suap diberikan agar ia memilih majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur, sesuai permintaan dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Atas perbuatannya, Rudi Suparmono dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menyelesaikan proses penyidikan kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menjerat 3 prajurit TNI Angkatan Laut.
Puspomal menyatakan berkas perkara 3 prajurit TNI Angkatan Laut yang terlibat kasus pembunuhan bos rental mobil akan dilimpahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta pada hari ini untuk segera disidangkan. Selama proses penyidikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang mengetahui peristiwa penembakan serta 3 orang tersangka. 3 prajurit TNI AL yang menjadi tersangka yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA yang akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Kemudian ke Otmil 2. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspomal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspomal telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP, Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP, Junto 55 1 KUHP. Pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana akhirnya berhasil ditangkap penyidik Resmo Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi. Saat ini pelaku sudah berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Bang, gimana bang? Udah tangkap bang? Bang, mungkin sedikit bang. Bang Gimbal. Pelaku ditangkap di kawasan Dusun Poris, Kutamukti, Kuta Waluya, Karawang, Jawa Barat. Pelaku diketahui bernama Nanang alias Gimbal, merupakan tetangga dari almarhum Sandi Permana. Saat tiba di Polda Metro Jaya, pelaku dikawal ketat penyidik Resmo Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan. Nanti ya. Tegurnya gimana bang? Hari ini, Rabu tanggal 15 Januari, pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris, RT 04 RW 09, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Ya, jadi berkat kerjasama informasi dari masyarakat, pelaku berhasil diamankan oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Subdit Resmob bersama tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten. Mungkin itu aja dulu yang bisa kami sampaikan, karena besok jam 2 secara utuh, secara detail akan dilakukan rilis oleh Bapak Direskrim dan Bapak Kabid Humas Polda.
Pemirsa, fenomena pencarian koin jagat berhadiah uang ramai dilakukan masyarakat hingga berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas umum. Aksi tersebut viral di media sosial dan terjadi di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Fenomena berburu koin berhadiah uang membuat fasilitas umum di Taman Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat rusak. Dalam sepekan terakhir, warga Bandung, Jawa Barat dihebohkan dengan fenomena aplikasi jagat yang dapat menghasilkan uang dengan berburu koin. Anak muda hingga orang dewasa menyerbu taman kota untuk mendapatkan uang mulai dari 300.000 hingga 100 juta rupiah. Hal ini membuat petugas harus membersihkan puing-puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang dirusak pemburu koin. Selain itu, di Surabaya, Jawa Timur, warga juga beramai-ramai berburu koin jagat di sejumlah fasilitas umum. Hal ini juga mengakibatkan fasilitas umum seperti taman kota rusak. Sementara permainan koin jagat hingga saat ini belum ada yang membuktikan mendapatkan sejumlah uang dari koin yang ditukarkan. Di suatu tempat, nah ini untuk titik-titiknya sudah ditentukan di aplikasi jagat. Untuk mendapatkan uang itu gimana caranya? Jadi kita dapatkan koin. Secara koin ini di aplikasi terdapat radius kurang lebih sekitar 500 meter. Lalu akan semakin mengecil dari 3 jam. Jadi setelah 3 jam lingkaran itu akan mengecil dan sampai dengan radius 30 meter. Seperti itu. Jadi setelah koinnya sudah dapat, di belakang koin itu ada kodenya. Jadi ada kode koin dan juga kode verifikasi kalau kita mau upload untuk sebagai tukar duit itu. Untuk mencari kerusakan fasilitas umum akibat aktivitas pengguna menjadi perhatian serius dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dampak dari aplikasi jagat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, dan dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Permainan berburu koin yang dapat ditukar dengan sejumlah uang melalui aplikasi makin marak dilakukan warga, bahkan hingga membuat fasilitas umum rusak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menegaskan akan menindak aplikasi tersebut jika terbukti membawa dampak negatif bagi warga. Fenomena berburu koin jagat ini telah terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin jagat disebar di sejumlah tempat seperti di taman kota. Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini lantaran aplikasi koin jagat membuat challenge, di mana pengguna bisa menemukan informasi keberadaan koin dengan mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama yang memiliki nilai tukar uang berbeda-beda. Sayangnya, aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Tak hanya di sekitar taman, warga juga mencari koin di tepi jalan hingga berjam-jam. Fenomena pencarian koin jagat ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga. Maka pihaknya akan menindak aplikasi tersebut. Ya, kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi tak segan untuk memproses hukum apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Saat ini cukup marak. Di berbagai kota ada sekelompok orang yang mencari koin melalui aplikasi atau dari aplikasi jagat atau koin jagat. Ini kami mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik,
ramah lingkungan, tidak merugikan orang lain, tidak merusak, dan lain sebagainya ya. Selain itu, jika permainan ini terus meresahkan masyarakat, kepolisian juga akan memanggil pembuat game aplikasi koin jagat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga anggota kelompok agama di Filipina menggelar aksi unjuk rasa menentang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.